Halo Sobat ASN, selamat datang di Podcast Mas, podcast pemasyarakatan. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh makna. Betul banget nih, di Podcast Pas kita bakal kupas tuntas kehidupan di dunia pemasyarakatan dari berbagai sudut pandang. Hari ini kita bahas topik penting nih, yaitu penerapan nilai ASN berakhlak di dalam tugas penjaga tahanan. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Arbani. Saya Amel. Dan pastinya kita nggak sendirian. Sudah hadir 3 narasumber yang langsung terjun di dunia pemasyarakatan. Boleh dari sini? Nama saya Ahmad Fadila, saya berasal dari penempatan dari Rutan kelas 2B Garut. Selanjutnya, Nama saya Bobi Adam, penempatan di Rutan kelas 2B Garut. Yang terakhir, Nama saya Haji Saroni, penempatan di Rutan kelas 2B Garut. lanjut ya. Banyak orang penasaran, sebenarnya keseharian penjaga tahanan itu seperti apa sih? Boleh dari siapa dulu? Kalau tugas utamanya itu penjagaan ya Ibu. Jadi kita itu di Rutan, kita itu menjaga warga binaan. Warga binaan itu ya berupa tahanan dan narapidana Ibu. Tahanan yaitu tahanan yang belum menjalani masa vonis, artinya belum divonis, masih menjalani persidangan Ibu. Sedangkan narapidana mereka yang sudah divonis, dan kebanyakan yang di Rutan itu yang hukumannya di bawah 2 tahun Ibu. Oh, benar jadi banget nih apa yang disampaikan Haji. Ada tambahan nggak dari Yang kedua lain? rekannya? Kita juga selain melakukan pembinaan, kita juga sering melakukan pengawasan, pelayanan publik seperti kunjungan tatap muka. Untuk di hari Senin kita kunjungan tatap muka untuk para tahanan, dan di hari Selasa kita untuk kunjungan tatap muka untuk narapidana. Begitu seterusnya. Oh, Untuk di hari Jumat kita juga mengadakan titipan makanan dan barang bawaan. oke. Jadi kalau Jumat cuma penitipan barang sama makanan aja. Benar Bapak Bani. Oke, berarti dari situ ada nilai ASN berakhlak sudah mulai terasa ya? Sudah pastinya. Lanjut. Kalau disuruh gambarin 3 kata untuk penjaga tahanan apa sih dari masing-masing? Kalau dari saya, kita sebagai tugas pemasyarakatan atau penjaga tahanan itu harus memegang prinsip waspada jangan-jangan. Oh, Jadi waspada jangan-jangan. Oh, Iya, Iya, 3 kata. Udah 3 Waspada kata. jangan-jangan. Oke, oke. Oke, yang lain ada? Oke, saya ada Kalau dari dari Bang Bobi? 3 iya, kata. 3 kata: membina, menjaga, dan konsistensi. Mungkin itu Oke Ibu. sih, emang paling penting yang terakhir tuh. Iya, Konsisten betul. dalam segala hal. Betul. Kalau dari Kak Ahmad, Kalau saya pelayanan, pengawasan, dan kerjasama tim. tadi ada pelayanan ya. Menurut kalian pelayanan yang baik itu kayak gimana sih? Pelayanan yang baik itu yang tidak membeda-bedakan siapapun maupun yang dikenal atau tidak, yang memiliki keberuntungan buat dekat sama kita atau tidak. Jadi kita tidak membeda-bedakan, itu disebut Tidak adanya adil. diskriminasi Nah, ya. betul. Dan nepotisme Berarti tersebut. itu Benar. nilai ini ya, harmonis berarti ya. Betul Benar. Bapak. Nilai, salah satu nilai berakhlak. Lanjut nih ya ke akuntabel. Akuntabel itu bahasa gampangnya apa sih? Boleh ada yang jawab? Akuntabel itu adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa aja pekerjaan. Kan kita sebagai ASN penjaga tahanan di Rutan kelas 2B Garut ada tugas-tugas tuh, penjagaan, pembinaan maupun pelayanan. Nah, kita harus bertanggung jawab atas kerja kita. Jadi apapun itu kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan. Benar sih, emang inti dari akuntabel itu tanggung jawab Kak Amel. Oke. Lanjut. Nah selanjutnya ada nilai kompeten. Berarti apa harus pintar terus, apa harus gimana sih istilah kompeten itu? Now, Jadi kompeten itu kita harus melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin Pak Bani. Apabila perlu kita harus melebihi diri kita yang sekarang gitu. Jadi terus mengupgrade diri. Oh, berarti bukan terus pintar tapi terus belajar. Terus belajar, mengupgrade diri. Nah, ini nih menarik, harmonis di lingkungan yang penuh tekanan ini ya, penjaga tahanan. Pernah nggak ada konflik antar rekan kerja? Oke. Untuk konflik kita pasti ada ya, karena
kita berbagai macam budaya, terus ego masing-masing dan berbagai angkatan juga. Tapi di satu sisi kita memegang prinsip bahwa kita tuh berkeluarga, Ibu. Jadi apapun masalahnya kita omongin baik-baik dengan rekan kerja tersebut. Betul yo. Bijak Pak. Mencapai satu tujuan dah. Betul Betul. sekali, Betul. Pak Bani. Nah, kalau loyal, banyak yang salah paham nih. Loyal itu bukan asal nurut kan? Benar, Pak. Betul. Berarti apa? Jadi harus gimana nih loyal tuh? Loyal itu adalah kita mementingkan urusan instansi dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam artian kita harus mementingkan kepentingan instansi. Misalkan ya, seperti pengalaman saya sebagai CPNS baru, saat saya sedang melakukan dinas di luar kota, bukan dinas di luar kota, tapi sedang keluar kota, lalu saya dipanggil oleh senior untuk backup, teguh, atau datang ke kantor, saya akan langsung melaksanakan. Namun kalau misalkan ada senior yang menyuruh saya atau apa gitu, saya tuh bisa menolak kalau di perintah tersebut ada kejanggalan. Iya, betul. Berarti loyal itu dilihat dulu kepentingannya apa. Iya, benar, betul. Jadi, tidak asal nurut ya Pak Ahmad ya. Siap, Pak Bani. Nah yang ketujuh, nilai adaptif. Sekarang kan zamannya cepat berubah. Nilai adaptif penting gak sih buat Iya, penjaga tahanan? penting karena di berbagai modern zaman sekarang ini, Gen Z, pertumbuhan teknologi dan perubahan zaman itu sangat penting gitu. Sepakat. Betul. Kita jangan kalah tuh sama yang lebih senior tentang Nah, teknologi. Benar Pak. Kita harus tetap update, belajar lah. Keren Gitu, sih. Mbak Bani. Yang terakhir nih ya, kolaboratif. Kenapa kerjasama itu penting? Ya penting jelas, apalagi kita sebagai penjaga tahanan Ibu ya, kita banyaknya berkolaborasi, baik itu di dalam rutannya sendiri, kayak kita berkolaborasi antara di pihak pengamanan, di pihak pelayanan maupun di pihak administrasi Ibu. Jadi kita berkolaborasi di situ untuk mengerjakan tugas-tugas kita gitu. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri, harus ada saling berkorelasi Bu. Benar Ibu, karena suatu kerjaan yang besar itu tidak bisa selesai sendirian. Kita harus bekerja sama bareng-bareng untuk menyelesaikan satu masalah yang nggak bisa dikerjain sendirian. Begitu. Ternyata nilai berakhlak itu gak jauh dari kehidupan sehari-hari ya, terutama di lingkungan kerja kita. Benar banget tuh, hal-hal kecil seperti sopan, tanggung jawab, mau belajar, dan menghargai orang lain ternyata bagian dari berakhlak juga. Wah, obrolan di podcast hari ini benar-benar membuka wawasannya kami lah. Betul banget nih, obrolannya gak cuma insightful, tapi juga relate banget sama kehidupan mereka di penjaga tahanan. Nah, semoga teman-teman lebih paham bahwa nilai ASN berakhlak itu benar-benar hidup di lapangan, terutama kita di lingkungan pemasyarakatan. Cukup deh ya segini. Terima kasih untuk para narasumber udah datang di podcast Pas. Sampai Sama-sama. jumpa di episode berikutnya di podcast Pas. Podcast Pemasyarakatan. Tapi ngobrol. Iya, mantap ya dia. Aji, Bagus ya jawabannya. dia. Keren banget.